Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadira Amalia Santoso, biasa dipanggil Nadira. Aku dari Fakultas Kedokteran dengan program studi pendidikan dokter angkatan 2020 dari Universitas Pajajaran. NPM aku 13011020020. Nah, di video kali ini aku bakal memberitahu kalian tentang salah satu tokoh muslim yang aku teladani, yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza atau lebih dikenal lagi dengan Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga dikenal sebagai khalifah kedua Islam. Umar bin Khattab dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai seseorang yang keras permusuhannya dengan kaum muslim. Ia menyembah ajaran dari nenek moyangnya dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, namun tetap bisa menjaga harga diri. Nah, ada satu kisah yang menurut aku cukup menarik, di mana peristiwa Umar bin Khattab masuk Islam waktu itu. Jadi gini, dikisahkan suatu malam Umar datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan salat dari Rasulullah SAW. Nah, waktu itu Rasulullah sedang membaca surat Al-Haqqah. Nah, Umar bin Khattab kagum dengan susunan kalimat. Nah, kemudian suatu hari beliau keluar dengan membawa pedangnya bermaksud untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang lelaki dari Bani Zuhrah, namanya Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi. Dia memberitahu bahwa adik perempuannya dan adik iparnya itu telah masuk Islam. Dia telah meninggalkan ajaran yang telah diajari oleh nenek moyang dari Umar bin Khattab. Nah, kemudian Umar bergegas mendatangi rumah saudara perempuannya yang sedang belajar Al-Quran pada saat itu. Dan Umar pun masuk ke rumahnya dan menanyakan suara yang didengarnya. Kemudian adik perempuan Umar bin Khattab berkata, "Kami tidak sedang membicarakan apa-apa," gitu. Dia tidak mengakui apa gitu awalnya. Lalu Umar bin Khattab menimpali, "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian," kata Umar bin Khattab. Lalu saudaranya menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" kata adik perempuannya. Mendengar ungkapan itu, Umar bin Khattab memukulnya hingga terluka dan berdarah. Tapi tetap saja adik perempuannya masih memegang teguh ajaran Islam. Dia masih tetap mempertahankan agama yang telah dianutnya itu. Nah, ketika melihat wajah saudaranya berdarah, Umar menjadi iba dan kemudian dia meminta agar dia bisa melihat bacaan yang telah dia dengar tadi pas waktu masuk rumah itu. Nah, Umar bin Khattab bilang gini, "Berikan kitab yang ada pada kalian kepadaku, aku ingin membacanya," kata Umar bin Khattab. Maka adik perempuannya berkata, "Kamu itu kotor, kamu tidak boleh menyentuh kitab suci itu kecuali orang yang bersuci," katanya. "Mandilah terlebih dahulu." Lantas, Umar bin Khattab mandi dan mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya. Ketika dia membaca surat Toha, dia memuji dan memuliakan isinya. Kemudian ia minta ditunjukkan keberadaan dari Rasulullah. Dia pengen bertemu dengan Rasulullah kayak gitu. Nah, waktu itu Rasulullah sedang berada di rumahnya. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan menuju rumah tersebut dan kemudian mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Seketika itu, Umar bin Khattab bersyahadat, dia masuk Islam dan orang-orang yang berada di rumah tersebut bertakbir dengan keras. Menurut pengakuannya, dia adalah orang ke-40 yang masuk Islam. Selanjutnya adalah alasan mengapa saya meneladani Umar bin Khattab. Menurut aku, beliau itu merupakan seseorang yang pemberani, di mana sifat pemberani ini merupakan sifat dasar dari beliau. Karena dia terkenal sebelum masuk Islam pun dia merupakan seseorang yang berwatak keras gitu, berwatak tegas, di mana dia kalau memang itu merupakan sebuah kebenaran dia akan memperjuangkannya. Apalagi waktu dia masuk Islam, dia lebih sifat pemberaninya itu lebih kelihatan gitu, di mana dia selalu membela Muhammad, dia selalu membela dakwah dari Rasulullah kayak gitu. Selanjutnya sederhana, yang aku tahu beliau itu tidak pernah tinggal di sebuah istana. Tidak pernah tinggal di sebuah istana, melainkan dia hanya tinggal di sebuah bangunan sederhana di dekat masjid. Terus dia itu merupakan orang yang adil, dia merupakan seorang pemimpin yang sangat adil. Lalu dia merupakan seseorang yang tegas. Salah satu buktinya adalah di mana dia pernah memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dengan pemikiran bahwa Umar merasa takut kalau umat Islam terlalu mendewakan Khalid bin Walid yang telah berhasil memimpin pasukannya meraih kemenangan dalam beberapa pertempuran. Umar memiliki loyalitas yang tinggi, di mana dia memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap Allah, Rasulullah SAW, dan agama Islam. Kecintaan terhadap Allah dan agama Islam beliau buktikan dengan menginfakkan setengah harta beliau untuk dakwah Rasulullah SAW. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tanggung jawab. Beliau merupakan seseorang yang tanggung jawab. Itu merupakan alasan aku meneladani beliau. Hal ini dibuktikan dengan waktu itu tuh ada kisah yang seorang ibu, dia itu dia tuh memiliki kesusahan dalam hal ekonomi, jadi secara finansial tuh dia nggak bagus, dan dia tuh membohongi anaknya dengan dia tuh memasak batu kalau nggak salah waktu itu. Jadi biar anaknya nggak nangis karena anaknya kan kelaparan gitu kan. Jadi dengan dia berpikir dengan dia masak batu tuh anaknya jadi lebih dia masak kan, jadi anak lebih diem lah, padahal yang dia masak tuh batu gitu kan. Nah, Umar bin Khattab tuh memberi bantuan kepada beliau. Nah, sewaktu itu ada pengawal yang menawarkan untuk memikulnya, tapi Umar menolak karena dia pikir memberikan bantuan kepada ibu tersebut itu merupakan suatu tanggung jawab dia, tugas dia. Jadi emang harus dia laksanakan dengan baik dan dengan diri dia sendiri kayak gitu. Jadi dia tanggung jawab dengan tugas yang
yang dia miliki kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah sifat tokoh yang aku harus ladani, di mana ada 6, yaitu pemberani, sederhana, loyalitas yang tinggi, adil terhadap sesama, memiliki sifat yang tegas, dan yang terakhir memiliki tanggung jawab. Nah, segitu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.